Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 60 menit ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini, bersama dengan salah seorang pemuda yang sudah punya bisnis dan merangkai usahanya. Mungkin kita nanti banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman dari seorang Bang Iksan Gustianto selaku pelaku usaha. Halo Bang Iksan. Halo Bang Anas. Gimana nih kabarnya? Sehat Bang Iksan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat ya, kayak gitu. Nah, tema kita pada pagi ini yaitu peluang bisnis masa kini nih Bang. Ya. Artinya yang kita ulik-ulik ceritanya nanti tentang bisnis yang Abang jalani gitu. Siap. Coba spill dulu Bang, bisnis yang dijalani di bidang apa? Kalau bisnis yang dijalani itu di bidang F&B. Jadi minuman sih yang kita jual. Minuman ya? Ya gitu ya. Itu minuman yang mungkin pasti menjadi favorit semua orang Bang, ya, gitu. benar. Salah satunya adalah minuman teh ya. Ya, teh. Gitu. Yang kita jual teh ya, kalau bisa ini di spill dikit, es teh poci. Es teh poci ya gitu. Es teh poci yang Abang rintis selama lebih kurang 1 tahun? Ya, udah mau 1 tahun ini. Udah anniversary belum nih? Belum. Oh belum. Dikit lagi. Tanggal berapa anniversary-nya? Sekarang masih ingat? Tanggal 29. 29. Oh, akhir tahun kemarin, memulai bisnis dan sampai sekarang juga bertahan dan tetap struggle lah ya dengan fluktuatifnya dunia bisnis sekarang. Tapi sebelum kita bahas tentang bisnisnya, aku pengen tahu nih, para pemirsa Opini juga pengen tahu bagaimana mungkin asalnya Bang Iksan dari mana. Boleh. Gitu, mungkin perjalanan juga sebelum menjadi business owner seperti apa. Kalau asalnya dari Bengkulu. Oh, kalau ditanya pribumi asli lah ya. Pribumi asli lah, karena dari lahir di sini gitu kan. Yeah. Terus gedenya juga di sini, nggak pernah keluar yang dalam jangka waktu lama banget. Jadi ya memang sekolah di sini, selesai kuliah juga di sini gitu. Terus sebelum mulai bisnis ini ya sama, mungkin jadi karyawan swasta juga. Oh gitu. Iya, di mana saat di itu? Salah satu brand handphone. Brand handphone gitu ya. Menjadi karyawan itu berarti dari selesai sekolah langsung kerja kah, atau ada perjalanannya yang bisa diceritakan kepada para pemirsa? Kalau tamat sekolah sih waktu itu 2014. 2014. Ya, itu dari sekolah mana? Di SMK 1. Oh, ini salah satu alumni SMK 1 bisa menjadi business owner ya. Iya benar. Tamat sekolah 2014, terus daftar kuliah kayak teman-teman yang lain, daftar juga. Oh iya. Kemudian ya dapatlah di salah satu universitas negeri di Bengkulu, dapat. Tapi waktu itu nggak sesuai sama jurusan. Kenapa? SMK-nya jurusan apa dan itu jurusan apa? SMK-nya jurusan multimedia. Dapatnya bimbingan konseling. Oh, alah. Jadi waktu itu kayak mikir nyebrang banget gitu kan. Agak lintas major gitu ya? Iya, kayak lintas pulau kan jadinya. Jadi memutuskan untuk tidak mengambil waktu itu. Jadi waktu itu dari tamat sekolah udah langsung kerja. Jadi mungkin mikirnya karena udah dapat duit kali ya. Jadi kayak nanti dulu deh kuliahnya gitu. Iya. Terus waktu itu awalnya kerja belum di Samsung sih, belum di handphone ini. Jadi kayak waktu itu ada di salah satu retail di Bengkulu lah. Di retail selama 1 tahun, kemudian mutusin buat ke Jakarta. Oh, merantau. Biar kayak orang-orang, biar keren gitu kan. Jadi anak ibu kota ya, anak ibu kota gitu. Jadi setelah merantau berapa lama ya? Mungkin sekitar 7-8 bulan ditelepon orang tua suruh pulang. Jadi pulanglah dulu ke Bengkulu, balik lagi. Itu 2015 akhir apa 2016. Terus ngelamar kerja lagi di salah satu brand handphone juga waktu itu. Di Bengkulu tapi di Bengkulu juga. Itu pertimbangan orang tua suruh pulang itu, atau memang dari Bang Iksan sendiri yang kayak udahlah kayaknya cukuplah jadi anak gaul ibu kotanya gitu kan, atau kayak gimana? Sebenarnya masih mau jadi anak Jaksel ya waktu itu. Oh iya, Jaksel pula ya? Iya, Jaksel pula. Jadi karena orang tua mikir nelpon suruh balik karena ya ada beberapa
problem lah waktu itu. Jadi balik. Terus ya karena kita memang posisinya udah kerja terus kan, jadi kayak di rumah nganggur capek juga gitu kan. Benar. Malah stuck agak aneh gitu ya. Orang-orang yang biasa bekerja yang produktif, yang aktif mungkin entah itu di luar atau di mana gitu ya. Jadi ya mutusin buat ngelamar kerja lagi, dapatlah di salah satu brand handphone ini. Kurang lebih 1 tahunan baru ditariklah di brand handphone yang lain. Oh sempet dua brand handphone. Dua brand handphone nih. Terus yang di brand handphone yang kedua inilah yang lama. Oh yang lama. Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Ngepas 6 tahun deh pas resign. Ngepas 6 tahun ya. Ngepas 6 tahun. Artinya di perjalanan 6 tahun artinya ada gejolak bisnis ini dari kapan? Kalau gejolak bisnisnya ini muncul mungkin setelah tamat kuliah. Jadi Iksan kuliah ini telat 4 tahun akhirnya. Oh gap 4 tahun. Kayak memang ketunda 4 tahun. Kayak ngelihat ini daftar kuliah itu karena ngelihat teman-teman seangkatan udah pada lulus. Iya. Karena kan angkatan 14 nih, pasti kan 18 udah banyak yang lulus ya. Terus udah pada kerja di bank, di ini misalkan gitu, udah keren-keren kerjaannya. Jadi mutusin ya udahlah daftar dulu kuliahnya, nanti masuknya bisa atau enggak ya udah nanti urusan belakang lah gitu. Karena posisinya udah kerja gitu kan. Coba dulu lah ya. Coba dulu gitu. Terus ya akhirnya memutuskan untuk kuliah di mana nih? Di UMB. Di UMB. Oh iya. Jurusan majornya yang Majornya sesuai kah? Akhirnya ngambil manajemen. Akhirnya ngambil yang manajemen. Karena mungkin basically udah kerja di dunia marketingnya lama banget kali ya. Jadi kayak udah ini menjadi budak korporat lah ya sekarang. Udah menjadi ya. budak korporat. Terus juga udah mungkin jadi udah mendarah daging juga kali ya marketingnya. Jadi ya udah kita belajar ngambil manajemen, terus lulus lah di Mei 2022 waktu itu. Normal ya, tepat normal. ya. Alhamdulillah tepat. Walaupun dengan kondisi bekerja sambil kuliah gitu ya. Alhamdulillahnya normal. Waktu itu ngambil kelasnya reguler, bukan kelas karyawan. Berarti kuliahnya maksudnya pembagian waktunya juga kayak gimana tuh? Bang Iksan sendiri. Jadi di kerjaan itu awalnya posisinya itu ya promotor handphone yang di toko-toko. Oh iya. Terus naiklah jadi supervisor area. Waktu itu memang daftar kelasnya kelas karyawan. Jadi sampai semester 3 itu kelas karyawan. Jadi kuliahnya cuma 2 hari dan sore kan. Iya. Kemudian dan itu mungkin weekend juga ya? Jumat Sabtu. Oh Jumat Sabtu. Iya. Itu masih bisa lah yang colongannya ya hari Jumatnya itu yang colongan. Itu ya? Terus mau dipindahin ke Palembang waktu itu sama atasan. Iya, pimpinan. Cuma karena kitanya nggak mau dan nggak bisa juga karena lagi kuliah, jadi memutuskan untuk turun lagi lah grade jadi promotor lagi. Jadi waktu di promotor itu kan kita bisa spare waktu ya, karena kan pakai shift kalau kerjanya ya. Jadi kita ngambil kerjanya itu shift siang terus, paginya kuliah. Oh gitu. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Benar. Berarti full tuh ya? Full. Pagi kuliah, siang langsung kerja sampai malam. Karena kan pasti ada jam kerja dong, gitu kan? Karena jam kerjanya dari jam 2 sampai jam 10 kan. Jadi kuliahnya mungkin batas jam 12 gitulah. Jadi spare waktu untuk istirahat cuma 1 jam sampai 1,5 jam. Itu juga mungkin diisi makan siang Makan siang, nggak bisa tidur juga kan? Iya. Benar gitu. Terus langsung on the way langsung ke on kantor. the way ke toko ya. Kita nyebutnya toko waktu itu di BIM. Gitu. Oh, nah akhirnya dari setelah 6 tahun, pasti 6 tahun gitu. Setelah tamat kuliah juga, artinya kan bisa peluang karir secara korporatnya kan bisa lebih meningkat. Secara strata sosial, strata pendidikan udah S1 nih, kayak gitu kan. Kenapa malah memutuskan untuk bangun dari nol lagi dan mulai bisnis? Gimana ya ngomongnya? Mungkin karena capek kali ya. Yang awalnya capek, kayak waktu kita kan ada keresahan hati. Iya, ada keresahan hati ya. Waktu itu masih muda, sekarang masih muda sih. Iya, masih muda sih sekarang. Waktu itu mungkin egonya masih tinggi kali ya. Tapi setelah tamat kuliah itu kita tetap ngelamar juga sesuai dengan pendidikan yang kita sudah tempuh tadi gitu. Cuma mungkin peluang yang lebih baik lagi lah waktu itu. Ya di sini baik, tapi ya kita ya namanya manusia pasti nggak ada puasnya kali ya. Iya benar. Cepet, apalagi anak muda ya, cepet haus dan cepet lapar ya. Bener, kayak pengen makan terus gitu kan. Bener. Jadi dari tamat kuliah itu ya sempat ngelamar, sempat baca-baca juga dari media sosial gitu kan. Kira-kira peluang bisnis apa gitu dari TikTok juga kita nyebut ngelihat
orang yang udah buka usaha kayak gimana sih gitu kan. Terus keliling Bengkulu, kira-kira apa sih yang enak dijual di sini? Oh, cari challenging baru nih. Iya, cari kayak memang benar-benar harus keluar dari zona nyaman dulu nih. Iya. Karena mungkin udah 6 tahun udah ya hatam lah kalau misalnya Iya. tentang handphone ya, Iya. apalagi brand yang dipegang saat Iya, itu kan. saat itu udah ternama juga gitu Iya. waktu itu. Jadi kayak udah benar-benar enak. Kayak sekarang masang anti gores mungkin udah kayak langsung gitu aja, kayak nggak usah ngelihat lagi gitu. Bener. Jadi kayak memang pengen keluar dari zona nyamannya, coba challenge baru. Jadi buka bisnis ini ya memang benar-benar dari keadaan kita masih kerja waktu itu. Keadaan masih kerja. Iya, Berarti posisi kontrak belum selesai saat belum itu. selesai. Belum selesai. Dan bangunlah Bangunlah ST Poci ini. ST Poci ini ya. Ah, ST Poci ini pada akhir tahun 2022 pada akhir tahun 2022. dan memutuskan untuk memilih ST Poci. Apa nih menjadi alasan kuatnya dari seorang Kalau- owner? Kalau alasan kuat mungkin karena kita suka banget ngeteh ya. Satu hari itu mungkin bisa beli teh 3 kali. Oh, memang hobi banget ngeteh nih ya. Hobi banget ngeteh. Gitu. Tapi nggak manis ya. Oke, tapi ditahan dulu mungkin ceritanya, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.